Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu. Pada video kali ini saya ingin mengeset sebuah perangkat Hatong agar bisa terkoneksi dengan sebuah RPU. Ini untuk merek Hatongnya silakan, Hatong bebas. Yang pasti itu Hatong memiliki fasilitas offset, TCS-nya, ada duplex-nya, dan itu sudah bisa digunakan baik Hatong Cina ataupun Hatong dari Jepang ya, seperti yang saya bawa, dan diusahakan untuk menggunakan antena luar teman-teman ya, agar koneksi ke RPU nya bisa stabil. Untuk rekan-rekan yang masih asing dengan istilah RPU, jadi RPU itu adalah radio pancar ulang ya, atau pacul katanya. Jadi radio pancar ulang itu digunanya untuk merelay agar pancaran kita bisa didengar oleh rekan lawan bicara di luar kota yang jauh. Jadi radio Hatong, radio komunikasi itu ada dua jenis cara pancaran ya. Yang pertama direct itu langsung, kode frekuensi saya sama dengan rekan yang sama, itu namanya direct. Kelebihan dari direct sifatnya secara pribadi, jadi lebih leluasa kita untuk berbicara ya teman-teman ya. Tapi kekurangannya jangkauannya pasti terbatas, tergantung dari kemampuan perangkatnya. Oke, kalau RPU itu radio pancar ulang. Jadi seperti ini teman-teman bagannya ya. Nah, ini taruhlah A. Ini adalah lawan bicara C dan B. Tentu ini ada di kota yang jauh ya teman-teman ya. Jadi si A menggunakan Hatong, si C Hatong, dan B Hatong. Di tengah-tengah itu ada RPU. Jadi RPU itu terdiri dari dua buah perangkat radio komunikasi yang memiliki power besar teman-teman ya, serta memiliki letak ketinggian yang ideal. Biasanya disimpan di sebuah gunung ataupun di sebuah gedung ya yang tinggi. Jadi walaupun si A menggunakan power yang kecil, asal nyampe ke RPU, oleh RPU suara si A, pancaran si A akan diteruskan ke C atau ke B. Begitupun sebaliknya. B menggunakan Hatong, berasal dari Tasik ya, ingin ngobrol dengan A dari posisi Garut, nggak mungkin kan kalau dengan Hatong saja. Nah, makanya si B mengkoneksikan dirinya dengan RPU. Taruhlah RPU ini berada di Galunggung, Gunung Galunggung ya, karena memang Gunung Galunggung lokasinya ideal untuk memberikan pancaran layanan ke daerah Garut ataupun ke daerah Tasik. Jadi jelas ya teman-teman ya. Begitupun si C. Jadi RPU ini terdiri dari perangkat dua buah radio rig mungkin ya, yang memiliki power besar, di mana satu perangkat digunakan untuk menerima dan satu lagi untuk mengirimkan. Oke, untuk mengkoneksikan kita dengan sebuah RPU, tentu kita membutuhkan sebuah kode-kode seperti ini ya. Jadi RX, TX, duplex, offset, dan TCS-nya. RX, seperti yang sudah saya bilang tadi, di sebuah RPU itu kan terdapat dua buah perangkat ya. Jadi perangkat yang khusus untuk menerima saja dan perangkat yang khusus untuk mengirimkan. Jadi dua buah perangkat yang menerima dan mengirimkan, TX dan RX, itu memiliki frekuensi yang berbeda. Itu makanya ada yang istilahnya duplex, ada yang istilahnya offset. Jadi yakin teman-teman ya, yakin dulu ya seperti itu. Nah, untuk RX-nya, saya kebetulan berada di daerah Depok ini teman-teman ya. Saya terkoneksi dengan sebuah RPU dengan RX-nya 140310, sedangkan TX-nya 140220. Nah, kemudian didapatkan duplex. Ini duplex ya. Duplex ini artinya perbedaan antara RX dan TX. Coba teman-teman perhatikan ya. RX lebih besar daripada TX angkanya. Kalau RX lebih besar daripada TX berarti min. Ya. Kalau RX lebih kecil daripada TX berarti plus duplexnya. Nah, kalau offset itu adalah pengurangan antara RX dan TX. Coba perhatikan ya. 310 dikurangi 220 itu adalah 90. Betul kan ya? Kalau RX-nya 310 sedangkan duplexnya positif, offsetnya tetap 90, berarti TX-nya jatuhnya bukan di 220 ya. Tapi kalau positif mungkin di 4
1420 ya kalau dupleknya positif. Karena dupleknya negatif, offsetnya 90, maka TX-nya jatuh di 140220. Nah, inilah untuk TCS nya 88,5. Kode-kode ini silakan rekan-rekan minta ke sesama breaker di lokasi yang bersangkutan ya. Kalau saya di Depok, saya minta dulu nge-break dulu sama orang yang sedang ngobrol di radio ya. Saya minta berapa RX-nya, TX-nya, dupleknya, offset dan TCS-nya. Teman-teman, tentunya untuk menggunakan fasilitas duplek, menggunakan fasilitas repeater atau RPU, teman-teman biasanya diminta untuk menyebutkan kohosen, apakah rapi atau olari ya. Kalau ini sepertinya RPU umum teman-teman ya. RPU umum siapa boleh masuk dengan menyebutkan kohosen saja nggak apa-apa. Ada beberapa tata cara, ada beberapa aturan di penggunaan repeater atau RPU. Biasanya kita diminta untuk memberikan spasi yang panjang ya, agar rekan-rekan yang lain bisa masuk. Karena kalau sudah masuk RPU itu biasanya sangat sibuk teman-teman. Sekarang saya akan membuat sebuah settingan perangkat Hatong disambungkan ke RPU ya. Pertama-tama kita jalankan Hatongnya dulu. Oke, kita atur RX-nya dulu 140310. Langsung aja teman-teman tulis di sini 140310. Oke, ini untuk RX-nya ya. Untuk RX-nya. Kemudian kita cari untuk duplek. Kita cari dupleknya. Oke, ini SFTD. Ini TD-nya duplek teman-teman ya. Kita robah. Berapa tadi negatif ya, kita set ke negatif. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masukkan offsetnya. Kita cari offset teman-teman ya. Oke, ini offsetnya ya 90 teman-teman, berarti 90 dari sini nih, dari kanan dulu ya, bukan di sini tapi dari kanan. Kita ketik aja kita ketik aja 0,00090. Oke, kita save. Berarti si TX-nya sudah nggak usah kita masukkan karena otomatis. Coba lihat teman-teman ya. Oh, satu lagi kita masukkan bagian TCS-nya. TCT. Oke nih ya. Oke, kita rubah 88,5 ya. Oke, ini ya. Langsung save aja. Oke, kita sudah terhubung sama RPU, tinggal kita coba pakai antena ya. Coba perhatikan, saya akan pijit PTT teman-teman. Angka 140310 ini akan berubah sendirinya menjadi 140220. Coba perhatikan ya. Oke, terlihat ya, terjelas ya. Kalau ini adalah untuk resipannya, RX-nya. Sedangkan kalau kita pijit, dia akan rubah sendiri masuk ke TX-nya. Oke, paham teman-teman ya. Oke, saya akan coba menghubungi rekan-rekan yang sudah tergabung di RPU ya. Saat lagi teman-teman. Teman-teman, saya akan coba ya. Tapi ingat, kita harus ikuti aturan dari grup ini teman-teman ya. Kalau mau masuk, kita bilang kontak dulu dan tunggu dipersilakan oleh net controlnya. Oke, saya coba ya teman-teman. Kalau tidak semangat lah, tungguin, yang penting sudah berusaha, ditungguan mailah datang lah gitu, jangan ganti. Selamat pagi. Yang selamat pagi. Ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Satu putaran menuju OB. Mohon OB, betul. Memang sudah harus disyukuri lah. Tetap harus semangat apapun kondisinya. Coba kita perhatikan angkatnya TX dan RX teman-teman ya. Terus perbaikan, meningkatkan kapasitas. Kita harus sabar dulu, tunggu kita persilahkan. Itu yang paling penting OB. Di samping satu rekan yang selamat pagi, silakan Om, dipergunakan Om. Ada beberapa rekan yang sudah hadir pagi ini, WOB Ciawi, Om Cuya, Om Levi dan Om lainnya. Saya mendengarkan nanti. Di
diganti kembali. Terima kasih Om, terima kasih. Saya Yudi Om. Beberapa kali masuk ke sini, aduh, jadi betah saya. Dari Tasikmalaya nih, bentar lagi mau pulang ke Tasik ya Mas. Begitu. Posisi dari Cilodong. Selamat pagi untuk Om Joya. Begitu. Monitor Om ganti. Selamat pagi, Om. Dari Tasikmalaya. Selamat Yudi yang sudah sekarang kalau nggak salah. Wilujeng Tepan, Wilujeng Kanal. Saya Ageng Om dari Sukaraja ganti. Diganti kembali Om Agro Sukaraja, Yudi Cilodong begitu. Aduh, rame bangetnya di sini. Seru. Aduh. Tasik, saya tetap bertahan di seputaran supaya bisa tetap lancar di 031 walaupun ada PS-nya kalau nggak salah tuh. Ada linknya dengan rekan-rekan yang di seputaran Tasik 031 PS3-nya ganti. Diganti kembali. Aduh, saya harus kerja Om. Betah saya dari malam dipantang terus ini RPU. Seru gitu. Makasih Om ya, makasih Om. Sekalian saya pamit nih buat rekan-rekan yang sudah kontak sama saya di sini. Makasih banget nih. Oke teman-teman, jadi begitu ya. Walaupun saya menggunakan sebuah perangkat Hatong, tapi saya bisa mengobrol dengan orang-orang yang jauh dari Tangerang, dari Karawang, dari Depok, dari Jakarta, karena saya menggunakan fasilitas RPU. Oke teman-teman, segitu saja ya. Buat rekan-rekan yang belum subscribe, di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.